Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Jasmani rohaninya selalu disehatkan, dilancarkan segala urusannya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Karena itu semua yang kita harapkan ya. Semua lancar, semua sehat, ya, sehat juga jasmani rohani, tentunya secara keseluruhan kita diberkahi. Amin. Baik teman-teman, kali ini kita coba belajar dari teman-teman yang lain. Ya, artinya di sini kan kita sharing. Ya, ada beberapa pertanyaan dari berbagai kalangan tentunya. Dari berbagai paradigma tentunya. Karena setiap orang itu memiliki cara pandang yang berbeda, ya, memiliki pemahaman yang berbeda gitu. Jadi ya nggak masalah, nggak ada masalah. Termasuk juga misalkan nih yang dari dulu nggak berhenti sampai sekarang banyak yang masih memperdebatkan harga. Nah, itu karena memang paradigmanya berbeda, ya, kemampuan mencerna memahaminya berbeda. Wajar kok, nggak masalah, itu biasa gitu loh. Jadi bukan hal yang justru malah jadi musuhan dan lain sebagainya. Nggak lucu, ngapain ya. Project bukan punya kita, punya orang. Kita cuman ngikut, ngapain capek-capek saya yang uratkan gitu ya. Nah, oke teman-teman, ada beberapa komentar ya, beberapa pertanyaan juga ya, ada juga yang lucu gitu loh ya. Jadi ya kita review sejenak untuk kali ini ya. Jadi sambil belajar sambil juga ternyata ada yang berpandangan seperti ini gitu loh. Nah, oke, tapi saya tidak menyebutkan nama atau nickname, tidak menyebutkan sengaja tidak saya screenshot pertanyaan dan segala macam di komentar juga. Tiada lain tujuannya adalah menjaga privasi aja ya. Ya, privasi teman-teman lah ya. Oke, yang pertama. Nah, itu karena ada motivasi daripada video sebelumnya. Jadi banyak pertanyaan dan menarik untuk kita obrolkan lah gitu ya, sharingkan. Yang pertama, saya udah ngumpulin ya dari beberapa pertanyaan, beberapa pendapat dan sebagainya. Yang pertama begini, untuk penyedia barang dan jasa itu butuh uang bang, katanya gitu ya, dan harus menggunakan uang fiat yang berlaku saat ini. Nah, ini artinya mungkin dia bukan pemain kripto, mungkin dia tidak ada basic di uang digital. Nah, lagi-lagi menyangkut uang digital itu kan ada artinya kripto ini kan uang digital juga ya, namun bahasanya kripto. Kalau misalkan sekarang rupiah atau dolar ya didigitalkan, rupiah didigitalkan sekarang, itu uang digital tanpa ada kertas yang bisa disentuh ya, di dunia digital online ya gitu, itu uang digital. Nah, namun uang digital ini adalah klasternya adalah kripto, beda lagi. Tapi secara umum ya uang digital memang ada di digital kok, nggak bisa disentuh juga. Ethereum seperti apa ya, BNB seperti apa ya. Kalau untuk dicetak mungkin bisa ada yang megang, kalau untuk merchandise seperti itu. Tapi pada prinsipnya transaksi tetap di digital gitu ya. Nah, dengan ada argumen seperti itu, menyedia barang dan jasa, betul, menggunakan fiat ya. Artinya fiat di sini nantinya akan tersandingkan dengan koin digital ya. Jadi artinya baik yang lama ataupun yang baru. Oke, kita kesampingkan yang baru, tetapi kita coba lihat yang lama. Satu Bitcoin sekarang 300 juta. 300 juta apa? Rupiah misalkan gitu ya. Nah, kita mau membeli mobil, mau pakai ada dealer yang menerima rupiah ya, ada yang menerima Bitcoin. Berapa harga mobil itu? 300 juta. Nah, ketika memang dealer itu menerima Bitcoin, bisa nggak dibayar pakai Bitcoin? Bisa gitu. Dan itu tidak tidak perlu pihak ketiga dan sebagainya, kita langsung bayar dengan Bitcoin itu sendiri. Artinya penyedia barang betul dia menggunakan modal, misalkan contoh
mobil itu dia menggunakan dolar buatnya. Nah, tetapi ketika dia jual ke Bitcoin, nggak masalah. Karena kan sandingannya sama, perhitungannya sama. Dan kesininya ya, kalau misalkan teman-teman bisa lihat antar negara, sekarang sudah banyak yang negara menerima pembayaran menggunakan Bitcoin, banyak dari dulu, bahkan pakai BNB segala macam itu banyak. Dan tidak perlu juga diumumkan ke masyarakat bahwa, "Oi, negara kita nih, saya sebagai presiden bayar ini kelapa sawit dari negara ini, bayar dengan Bitcoin." Kan nggak perlu juga. Gitu. Artinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Di situ bisa dikatakan kalau untuk kripto di Indonesia hitungannya kan sebelum ada bursa itu masuk ke ranahnya apa? Ke ranahnya disebutnya itu digital asset, ya, gitu. Jadi artinya memiliki nilai tetap, mau itu Bitcoin ada di negara pun tersandingkan dengan fiat di negara tersebut. Gitu. Sama di Indonesia ya, ke rupiah berapa rupiah, dolar ya ke dolar berapa dolar, berarti satu Bitcoin itu kan begitu. Artinya global. Di negara manapun siapapun bisa menggunakan Bitcoin. Gitu ya. Jadi ya itu artinya kalau memang tidak pernah menggunakan kripto dan tidak ada pengalaman di kripto, ya hanya berpikir tok di fiat saja. Gitu. Tapi kalau untuk perkembangan zaman semakin sini teknologi, ya tidak bisa juga seperti itu. Dan bahkan banyak para ahli memprediksikan bahwa ke depan ya, pembayaran itu mengarah ke digitalisasi seluruh dunia. Ya tapi ya entah, kan tidak gampang juga. Betul memang Bang, nggak gampang Bang. Ya betul memang nggak gampang. Tetapi ketika itu diadopsi oleh seluruh negara dan memang itu dikeluarkan ya peraturan dari setiap negara, kan memang sudah ada aturannya tiap negara, ya gitu. Jadi boleh yang ini, boleh negara ini, boleh negara ini tidak, itu ada gitu ya. Oke, saya rasa untuk yang ini ya komentar yang menyediakan barang dan jasa butuh dengan fiat ya karena memang tidak memahami alur dan sirkulasi daripada transaksi menggunakan mata uang digital. Kemudian Kemudian selanjutnya ada lagi ketika saya menjelaskan tentang project, mungkin ya, project secara global, bahwa ini project ini tujuannya adalah monetary ya, berusaha untuk merubah monetary global. Ada yang mengkomentari bahwa berarti Bang, project masih jauh ini. Kalau menjadi global tidak mudah regulasinya. Betul. Memang tidak mudah regulasinya. Untuk regulasi dari tingkat company sendiri di USA, P-Network sudah ada. Kemudian kemarin beberapa bulan kemarin dan belum lama itu untuk Eropa. Dan itu pun di belakang layar diurus, bukan tidak diurus. Bagaimana supaya adopsi diterima di tiap negara. Gitu. Dan kalau untuk di bursa memang ada regulasi tersendiri. Ada regulasi, saya pernah membahas tentang regulasi kripto. Dari mulai melahirkan sebuah kripto, menciptakan sebuah kripto, itu aturannya harus seperti apa dan bagaimana sehingga dia ACC approve masuk ke bursa. Ada aturannya, nggak sembarang. Gitu loh. Kenapa kok sampai ada nilai? Kenapa kok sampai ada likuiditas? Ya, nah ini makanya kalau berbicara masalah project ini masih jauh dan tidak mudah regulasi itu sendiri, developer sudah berpikir, berani dia membuat project kripto, ya berarti regulasinya sudah siap gitu teman-teman ya. Oke, kemudian kalau masalah masih jauh misalkan global, ya memang global. Bitcoin juga global, semua kripto adopsinya global. Ada memang yang lokal, tetapi ya perkembangannya begitu-begitu aja. Tetapi kalau yang adopsinya global, ada di bursa, itu mudah diakses artinya. Misalkan contoh wallet saya ada BNB, ada USDT, ada Bitcoin, misalkan seperti itu contohnya. Ya saya di Indonesia, misalkan rekan kita di Amerika, dia juga walletnya ada itu juga. Kita
kirim satu sama lain bebas, nggak ada masalah. Ya, peer to peer, nggak ada menggunakan pihak ketiga. Artinya gitu. Nah, jadi kalau misalkan berbicara masalah masih jauh lah ya, artinya kalau global, ya kalau masalah kripto rata-rata memang bukan lokal, memang global. Nggak bicara masalah urusan jauh karena memang itu bukan artinya bukan bukan hal yang tidak mungkin karena tergantung daripada kemampuan dan kecepatan kinerja daripada developer itu sendiri. Di sana juga melibatkan teknologi, secepat apa teknologinya, kemudian dan setiap proyek kan berbeda, tergantung visi dan misi. Ya, visinya apa, misinya apa, selesai dalam waktu berapa lama kira-kira proyeknya, kan gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya, apakah koin Pi akan menjadi fluktuatif seperti koin lainnya, Bang? Nah, ada yang bertanya seperti itu. Ini pernah dibahas di video saya khusus juga. Jadi artinya koin Pi ini ya, Nicholas pernah bilang bahwa berulang disebutkan ini kripto. Kalau untuk volatilitas pasar, ketika ini memang Nicholas pun tidak menutupi ya, di akhir nanti ya, di penghujung nanti suatu saat akan tetap ada di bursa, ada di exchanger. Artinya begitu ya. Nah, ketika pun memang ini nanti ada di market, ya jelas terpengaruh dengan volatilitas pasar. Namun lagi-lagi kan saya bilang, ya nggak apa-apa diulang ya teman-teman ya, walaupun sebenarnya mungkin teman-teman ada yang udah bosen nih kalau yang ngikutin channel saya ya. Ini lagi-lagi kembali ke underlyingnya ya, underlyingnya apa yang digunakan, kan kita berbeda, unik. Kalau untuk Pi Network ini uniknya kenapa, underlyingnya bukan satu macam, bukan cuman gold, bukan cuman USDT ya, USD itu kan menopang USDT, gold menopang apa dan lain sebagainya, banyak. Platinum menopang apa ya, kemudian ada lagi pulau atau wisata, misalkan pariwisata menopang koin apa, ada. Karena kan komunitas ya, lagi-lagi komunitas itu ya berhak menentukan underlyingnya apaan, kan gitu ya, otomatis dipelopori oleh core team lah ya, begitu. Jadi kalau untuk berbicara masalah volatilitas ya tetap terpengaruh, namun seperti halnya emas. Emas itu kan ada turun ada naik, tetapi turun dan naiknya itu tidak drastis. Nah, itu kan karena terpengaruh dengan volatil juga emas itu. Namun di sana relatif stabil. Gitu, relatif stabil, yang ada bahkan naik itu emas. Gitu. Nah sekarang koin Pi ya sama, terpengaruh juga. Namun apakah nanti dia relatif stabil atau seperti kripto lain yang turun naiknya kayak roller coaster, kan gitu. Itu yang membedakan. Kemudian selanjutnya nih ada yang lucu teman-teman. Bang, katanya jangan berdebat dengan 3 orang ini, jangan berdebat dengan orang tua. Oke, paham sampai situ. Karena kenapa? Dosa ntar berdebat sama orang tua. Kecuali salah, kita harus saling mengingatkan ya. Yang kedua, jangan berdebat dengan orang bodoh. Ya betul, nguras energi buat apaan, enggak nyambung. Yang kita ke kanan, dia ke kiri, kan gitu. Nah, kalau misalkan berdebat dengan orang bodoh. Nah, ini yang ketiga lucu nih, jangan berdebat dengan pionir yang GCP katanya, Global Consensus Value. saya sendiri ketawa, si abang nih lucu bener loh. Artinya dalam tapi sambil ngelucu nih si abang nih, luar biasa nih. Ya saya paham karena memang ada memang banyak ya yang kuat ya, yang betul-betul sudah full 100% bahwa meyakini akan berhasil ya. Tapi gini loh, kalau boleh kita sharingkan, itu bukan hal yang bermasalah, bukan masalah gitu loh, bukan masalah. Jadi komunitas ini berhak menentukan berapapun ya. Artinya gini, dia mau dukung GCP ataupun tidak, ya kembali ke masing-masing, ya terserah, nggak usah. Jadi gini loh, saya kadang-kadang bingung lah kok malah saling ini gitu loh. Ya mau dia menggunakan GCP ataupun tidak, ya sudah biarkan, nggak ada masalah. Kan kita pembentukan nilai, Nicholas menyerahkan ke pionir, ke komunitas, silahkan bentuk nilai sendiri, kasih harga tuh koinnya. Teknologinya saya siapkan.
Ini saya bikinin koin nih, siapin dompet digitalnya, ntar saya kirimin, saya distribusiin. Dan caranya nambang, bikin akun sendiri. Misalkan contoh sederhananya Nicholas bilang begitu. Nah tapi saya nyiapin alatnya, teknologinya, koinnya nanti didistribusiin dengan syarat kamu harus nambang dan lengkapi datanya, peraturannya seperti ini. Saya sebar nanti. Kalau udah mencukupi, udah waktunya saya masukin. Tapi untuk harga monggo sok silahkan kasih harga, kan gitu intinya kan. Nah yang heboh ini pionir, yang rame ini pionir. Nah mau berapa aja terserah. Emang nanti kalau misalkan pionir dilihat paling banyak yang unggul nih sepakat di mana, kan gitu. Jadi bukan saling cemooh, saling rendahkan sebetulnya. Harusnya ya kita terima legowo, mau orang dukung yang harga berapa ya monggo masing-masing gitu ya. Paling itu aja sih kalau saya. Tapi memang kalau masalah urusan hindari berdebat dengan pionir ya memang ada beberapa yang tapi buat apa berdebat gitu. Oke bang ya. Oke lah, saya nggak nyebutin nama, ini kan sharing aja. Nah kemudian ada lagi pertanyaan teman-teman. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang barangkali bisa mewakili juga nih ya. Kemudian pertanyaannya, bang kalau pi harga tinggi ntar mana ada dealer mobil yang mau bayar pakai pi 0,000 sekian misalkan gitu. Nah ini lagi-lagi saya sampaikan ya. Jadi pemisalannya begini teman-teman, Toyota itu dijual di Amerika juga, Toyota jual Jepang, Toyota jual Korea, Toyota jual Indonesia, Toyota jual mana lah, artinya kan begitu ya. Nah Toyota itu sendiri otomatis tidak mau rugi dijual di negara manapun. Ya contoh lah ya, dalam mobil nggak mau rugi dijual dimanapun. Artinya kalau misalkan base rate-nya dia pasang harga satu mobil itu kalau dirupiahkan itu 250 juta misal. 250 juta kalau dolarnya berapa? Kalau yuannya berapa? Kalau won-nya berapa? Kan gitu. Kalau misalkan dia mengacu ke base rate-nya dia untuk stek harga di tiap negara. Tapi mungkin tergantung market di negara itu sendiri. Bisa saja perusahaan melebihi harga di negara A lebih mahal. Nah, di negara B karena tingkat ekonominya begini dikasih murah tapi tetap profit. Gitu loh. Jadi artinya kalau masalah urusan dealer mobil nggak mau bayar segala macam, nggak ngaruh sebenarnya. Walaupun 0,00 sekian karena desimal. Contoh $10, kalau dirupiahkan ada berapa? Ada berapa lembar? $10 kan hitungan anggaplah 150.000. Kalau pecahannya Rp2.000, jadi berapa lembar tuh? Tapi nilainya nominalnya sama gitu loh. Nah sekarang kalaupun dealer mobil dibayar 0,0 ya lawong value-nya sama, kalau udah ditentuin nanti kalau udah open minded kan sama. Artinya nggak ngaruh. Bayar mobil 200 juta. Kalau di koin pi berarti 0,0 sekian misalkan contoh kalau memang harganya tinggi gitu loh. Jadi nggak ngaruh dan nggak rugi buat dealer. Gitu ya. Itu yang pertanyaan selanjutnya. Oke. Kemudian selanjutnya juga, bang, bursa di Indonesia udah dibuka nih. Banyak koin kripto yang masuk. Ini saya perhatikan ya. Wah, lucu juga nih. Mana katanya pin itu nggak ada tuh. Aduh, kadang bingung juga ya. Artinya ya memang itulah. Kan ini project belum selesai. Open mainnet juga belum. Open firewall juga belum. Ya, mengaktifkan likuiditas juga belum. Jadi ya nggak bisa lah dituntut harus ada di bursa. Lawang saya ya mungkin nggak ngikutin video saya juga kali ya. Artinya saya kan membahas di video sebelumnya bahwa ya Pin Network itu sendiri ya sebenarnya menempatkan bursa itu di akhir. Bukan itu tujuannya gitu loh. Jadi kalau nuntut di bursa sekarang mana bursa listing juga belum, open firewall apalagi gitu loh. Ya nggak paham artinya ya. Dengan komentar seperti itu orang tersebut tidak paham. Oke, selanjutnya oke lah. Bang, Bitcoin aja sampai harga 200 juta itu butuh waktu lebih dari 5 tahun. Apalagi nih Pin Network yang nggak ada di exchanger sekarang. Nah, ini ada juga di video udah lama beberapa bulan yang lalu saya bahas ya. Untuk value setiap kripto itu ketika listing itu udah pasti berbeda. Ada yang 0,1, ada yang 0,001, ada yang kayak model
koin-koin micin 0,0000000 sekian, ya kan, nolnya panjang banget di awal itu kan beda-beda. Tergantung apa? Tergantung dilihat fundamentalnya, teknologinya mumpuni nggak, keamanannya mumpuni nggak, komunitasnya banyak nggak, utilitasnya ada nggak, ya. Jadi nggak bisa disamaratakan, teman-teman. Ini yang perlu dipahami, tidak bisa disamaratakan sesuai histori, nggak bisa. Karena Ethereum dulu mungkin awal lahir cuma 5 perak atau 10 perak misalkan beberapa tahun yang lalu. Sekarang berapa? 30 juta ya dengan waktu. Artinya apa? Itu ketika beberapa tahun yang lalu, dengan teknologi yang beberapa tahun yang lalu juga, dengan komunitas yang beberapa tahun lalu juga, dengan tingkat keamanan yang belum diupdate beberapa tahun lalu juga, itu wajar. Tapi kalau misalkan ada project yang lahir anggaplah tahun ini 2023, semuanya mumpuni, semuanya mendukung, apakah tidak berhak untuk memiliki nilai yang lumayan tinggi, kan gitu ya. Jadi jangan terpaku dengan histori, artinya begitu kesimpulannya. Kemudian selanjutnya, Bang, kalau Pi sekarang nggak ada harganya alias nol, ngapain juga mau nambang? Oke lah, intinya artinya nggak paham lah ya, berarti emang nggak pernah nambang. Walaupun nambang juga paling yang udah ada gitu kan ya, intinya kan begitu. Nah, yang udah ada ya karena memang dari nol, nggak pernah ikut nambang project yang dibangun dari nol ya, taunya yang penting udah ada di bursa baru nambang ya gitu ya, wajar lah. Nah, makanya kita belajar sama-sama. Nih kita coba nambang karena yang dulu-dulu ketinggalan, Bitcoin ketinggalan, Ethereum ketinggalan, BNB ketinggalan, apalagi Solana, Polkadot dan lain sebagainya ketinggalan kan gitu. Nah, coba sekarang ini Pi Network dan lain-lain juga banyak proyek ketinggalan. Buktinya apa? Saya nambang gratisan misalkan Core sama apalagi tuh, sama Omega. Ya buktinya apa? Nambang gratisan, nggak bayar, ya buktinya cuan. Alhamdulillah kan, bisa bantu perjalanan kehidupan kita. Itu kita gali, dan itu belum ada di bursa awalnya. Kenapa saya percaya? Karena saya ngelihat fundamentalnya, ngelihat proyeknya, kita perhatikan, kita ikuti gitu loh. Nah, ini bener bakalan jadi nggak, kan gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ya, next saja lah ya. Kemudian selanjutnya, Bang, mana ada harga Pi bakal tinggi, likuiditasnya aja nggak jelas. Nah, masalah likuiditas nggak jelas ini artinya apa? Artinya kan saya bilang ini pun sama, jangan disamakan. Kalau untuk Pi ya, jangan disamakan dengan likuiditas yang ada. Likuiditas Pi sudah disampaikan sebetulnya hanya 5% dari total supply. Nah, ini jadi bahan pertanyaan justru 5% dari total supply. Sementara supply itu kan 100 miliar. Ya, teman-teman bisa cek lah. Kira-kira kalau dipakai 5%, sementara proyeknya global, berapa sebetulnya harga P? Ini kan agak-agak sedikit merinding gitu. Gitu ya. Jadi likuiditas basically sudah disiapkan ada 5%, tetapi belum diaktifkan karena memang belum open mainnet. Ya. Gitu teman-teman. Jadi terlebih untuk Pi Network ini juga likuiditasnya itu bukan hanya mengandalkan 5% koin tersebut, tetapi ada likuiditas on track yang lain. Seperti apa kan saya bilang, jadi likuiditas itu nantinya akan tertopang dengan apa? Karena kita mainnya barang dan jasa. Gitu, itu penyetabil nantinya. Seperti yang tentunya orang yang koin yang ditopang dengan gold, ditopang dengan USD. Dia ada stabilitas, ada stabilnya sendiri lah, kan begitu. Nah, ini kita ditopangnya dengan apa? Dengan komoditas, barang dan jasa. Oke. Kemudian, Bang, open mainnet itu Pi palingan juga tahun 2030 wes lah karepmu. 2030 2050 ya monggo. Artinya ya itulah, karena apa ya? Apakah mungkin kesal atau gimana, tapi ya nggak tahu juga. Tapi yang jelas ya, ya kita tunggu saja lah. Kalau masalah waktu hanya core team yang tahu. Tetapi tidak sampai seperti itu juga kalau menurut saya gitu ya. Oke, kemudian Bang, Pi itu penipuan, buktinya ngurus KC aja nggak becus. Penipuan dari mana? Apa yang ditipu? Bingung ya. Artinya kalau misalkan Pi Network penipuan ya, atau apalah bahasa mereka di luar sana,
Ini tim Pinetwork ini sudah gelontor triliunan, bukan modal. Kalau buat apa mereka buang uang percuma, dan kita juga yang ngejalanin juga nggak ngerasa ketipu apa-apa, nggak pakai modal, hanya waktu saja, paling hanya pengujian kesabaran saja. Sementara yang keluar modal bukan kita tapi developer. Ya, kalau masalah urusan ke arah sana udah bertolak belakang, udah jauh banget. Artinya nggak ngerti kan gitu. Masalah kayak proses. Ya, proses. Kalau misalkan banyak yang mengeluhkan kayak ya betul, kalau disangkut paut dengan kesabaran ya banyak orang yang nggak sabar. Tetapi apakah kita real tahu prosesnya seperti apa? Kan nggak tahu ya. Kita positif saja, kita tunggu. Karena kalau ngelihat proyeknya, perkembangannya, ini nggak bakal gagal, nggak mungkin ditinggalin. Saya dari dulu bilang, proyek seperti ini nggak mungkin nggak jadi. Gitu ya. Oke, kemudian Bang, yang namanya kripto itu sudah pasti akan terpengaruh dengan volatilitas pasar. Palingan awal open mainnet langsung dam harganya. Nah, ini yang tadi udah dijawab di awal ya. Jadi artinya yang masalah volatilitas pasar, kita lihat dari underlay-nya dulu. Ya, kita kan mainnya ada barang dan jasa, itu underlay-nya. Ya kalau misalkan harga kelapa sawit segitu ya paling turun juga berapa kan. Tapi kalau misalkan sawit turun tapi minyak kelapa kan naik. Nah itu penyeimbangnya nanti. Nah ini makanya underlay komoditas itu yang saya bilang kenapa ini akan lebih stabil, karena di sana mainnya tertopang dengan komoditas. Harga mobil Toyota turun ya Honda naik. Jadi ada penyeimbang nantinya. Ini yang bikin saya analisa saya sendiri kalau untuk underlay-nya saya katakan bahwa Pinetwork ini berunderlay-nya komoditas, karena memang itu akan lebih stabil barang dan jasa. Barang banyak yang turun tapi jasa naik, atau jasa yang turun tapi barang naik, kan saling melengkapi kan gitu ya. Oke, yang terakhir Bang, kalau harganya selangit mana ada orang yang mau beli Bitcoin? Yang nggak ada memang gitu kan. Di video saya sebelumnya juga udah dibahas, memang nggak ada. Tetapi artinya lagi-lagi saya sampaikan, saya ulang ya, artinya beli 100.000 pun bisa, kan ada desimal. Itulah kesimpulannya ya teman-teman ya. Jadi nggak usah berpikir bahwa ini gimana nggak bisa beli, mahal segala macam. Ya patokannya bukan angka 1, 2, 3 dan lain-lain, karena ada desimal 0, berapa kan gitu. Saya beli 30.000 aja Bitcoin bisa kok. Oke ya, itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ya mudah-mudahan harapan kita di Pinetwork ini disegerakan ya. Kita selalu, yang penting apa? Yang penting kita bisa sabar, bisa positif, kita saling support ya, kita sharing, saling support. Ini project saya sampaikan bahwa layak untuk ditunggu dan diperjuangkan. Bagi yang mereka tidak percaya ya monggo silahkan, tetapi nanti pada saatnya, pada waktunya ya jangan salahkan kami, karena kami sudah menyampaikan segala macam informasi terkait proyek ini. Itu aja ya. Oke teman-teman, mohon maaf bila ada salah-salah kata, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.